Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Hutan Kamis ya, dimanapun Anda berada. Tanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan anak saya ini kena santet ya, bagaimana cara mengatasinya ya, coba Anda periksa gitu, bagaimana hubungan dia dengan Tuhan, bagaimana perilaku dia dengan Tuhan. Jadi kalau orang sudah terkena santet itu sudah pasti jauh dari Tuhan ya. Kalau sudah jauh dari Tuhan, ya tentunya santet itu akan semakin ganas, santet itu akan semakin liar. Nah, inilah yang harus kita benahi, inilah yang harus kita perbaiki. Kita benahi, kita perbaiki. Ya. Jadi kalau kita tidak membenahi, kita tidak memperbaiki, ya tidak akan berubah. Makanya teman-teman Hutan Kamis ya, ketika kita ini terkena santet itu adalah petunjuk dari Tuhan bahwasanya kita ini sedang dalam kondisi tidak baik, kondisi kita jauh dari Tuhan. Nah, yang perlu Anda lakukan, Anda sebagai keluarga ya, jadikan rumah Anda itu hidup, jadikan rumah Anda ini untuk beribadah, jadikan rumah Anda ini untuk zikir. Ya, kalau perlu dipaksa, ya, anak Anda ini dipaksa, misalkan ya, di ruqyah gitu ya, Anda bisa lakukan ruqyah sendiri gitu. Misalkan ya, ini air putih ya, air putih ya, sediakan di hadapan Anda setelah sholat gitu. Air putih sediakan di depan Anda ya, ketika sholat itu. Nah, terus wirid baca ayat kursi ya, 1000 kali, terus ditiupkan, terus dimasukkan ke dalam air minum satu keluarga, supaya satu keluarga ini juga ikut minum. Nah, terus aja ya, satu keluarga itu yang katakanlah tidak terkena santet, yang kesadaran dirinya masih ada, ajak untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi istilahnya gotong royong gitu ya, gotong royong untuk membersihkan sihir telur santet yang ada di dalam rumah Anda. Nah, biasanya kalau satu orang terkena santet, itu yang lain juga kena imbasnya, kena pancarannya. Jadi kalau yang berubah anak Anda saja, ya yang lain pun juga tidak akan selesai gitu ya. Masalah ini selesai, timbul masalah ini selesai, timbul masalah ini, dan tidak akan ada selesainya. Lah ini berbahaya. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman Hutan Kamis gitu. Jadi caranya seperti itu ya, diterapi sendiri pakai minuman, terus ya dikandani. Kalau waktu ibadah ya diajak ibadah ya, disuruh zikir, disuruh baca kitab suci. Itu yang Anda harus lakukan ya, memang prosesnya panjang ya. Jadi kalau orang itu sudah terindikasi teluh, sihir, santet dan sebagainya, itu sebenarnya sudah lama gitu. Sihir teluh santet itu bersemayam itu sudah lama, tidak cukup setahun ya, biasanya sudah bertahun-tahun di dalam diri Anda. Baru efeknya, ketika efeknya itu sudah fisik ya, keluar fisik, keluar apa, sesuatu yang penyakit lah istilahnya seperti itu ya, atau kesialan-kesialan hidup, nah, baru sadar, oh ternyata saya ini kena santet, oh saya ini selama ini jauh dari Tuhan, oh selama ini saya ini akan muncul seperti itu, tidak akan ada habisnya ya. Nah, cara penanganannya seperti itu ya, ketika seseorang ya, keluarga Anda kena santet, itu kesadaran dirinya itu hilang ya, sehingga yang muncul itu adalah was-was, yang muncul ketakutan, yang muncul ragu-ragu ya. Hal-hal negatif itu akan muncul semua. Lah inilah yang harus diperbaiki, inilah yang harus dievaluasi, diperbaiki dan dievaluasi. Terus lakukan secara kontinu, terus lakukan secara terus-menerus sampai ya, keluarga Anda ini sadar ya, bahwasanya dia itu kena santet ya. Orang terkena santet itu tidak sadar teman-teman.
Ya, saya bisa ngomong ini karena saya mengalami itu. Tidak sadar kalau saya terkena santet itu. Santet itu sudah katakanlah 5 tahun, 6 tahun di dalam tubuh saya tidak sadar. Ya. Ya. Kesadaran itu muncul ya, ketika sudah buyar semua. Ya, tubuh saya sudah sakit-sakitan. Ya, ekonomi saya hancur. Semua hancur. Tubuh sakit-sakitan. Baru saya sadar, kok saya seperti ini gitu. Kok saya semakin jauh dari Tuhan? Ada apa ini? Kok saya selalu gelisah? Kok saya tidak percaya diri? Nah, dari situ muncul kesadaran diri. Nah, yang saya lakukan ya proses detoksifikasi, proses pembersihan, puasa. Ya, puasa ini paling cepat ya teman-teman ya. Puasa ini ya tidak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan ya, bisa tahunan juga gitu ya. Ya, coba bayangkan ya, ketika kita itu menggunakan wajan gitu ya. Wajan gitu untuk goreng itu ya, sudah 10 tahun Anda gunakan wajan. Tentunya pantatnya ini sudah ngetel. Nah, untuk membersihkan pantat wajan ini kan kita butuh digosok terus ya setiap hari lah. Sama seperti itu ya, ketika kita itu terkena sihir teluh santet ya. Itu yang Anda harus lakukan. Jadi teman-teman Weton Kemis harus berani bertindak, harus berani melangkah ya. Ya. Kalau itu keluarga Anda, ya Anda yang harus melakukan gitu. Ya. Lambat laun ya. Anda bisa cari ya pohon apa, bambu kuning ya, cari bambu kuning, taruh di tempat mandi. Nah, sering-sering masak sayur kelor gitu. Itu juga media-media untuk pembersihan itu. Ya. Atau Anda bisa beli minyak jakfaron merah ya, buat mandi, teteskan di kamar mandi, semua keluarga bisa mandi. Atau buat pengasapan ya. Atau Anda beli minyak jakfaron merah, Anda cat rumah Anda, campuri minyak jakfaron merah, beli cat apa, merek apa, semua terserah, catnya terserah ya, kasih minyak jakfaron merah, diudek ya, niat membersihkan energi negatif yang ada di tempat ini. Anda cat rumah Anda bersihkan semua. Nah, jadi segala cara ya, kita tidak tahu cara mana yang berhasil itu. Ya. Namanya usaha itu seperti itu, tidak selamanya berhasil. Tapi ketika Anda tidak berusaha, ya pasti tidak akan berhasil. Rumusnya di situ ya. Ketika Anda sudah sadar diri, Anda terkena sihir teluh santet, Anda harus berupaya untuk sembuh dari sihir teluh santet itu. Nah, bagi teman-teman Weton Kamis yang saat ini aman-aman saja, pertahankan ya ibadah dan tirakat Anda, supaya Anda ini tidak mudah terkena sihir dan santet. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.